Apa kabar semuanya? Balik lagi di Daddy's Corner. Nah, ini lagi sementara Anda yang mungkin tidak lagi nonton sinetron gitu ya. kan pilihan tontonan macam-macam ya, benar kan? Mungkin ada yang tidak suka sinetron. Betul. Mungkin Anda bukan termasuk ibu-ibu yang nangis ketika pemainnya diracun di dalam film. Gitu kan? Pilihannya mungkin nonton kita berdebat gitu. Ya kan? Apa kabar? Baik, baik. Roy Kiyoshi. Thomas Jorgi. Nah, kita mau ngebahas tentang aib. Aib orang yang terbongkar karena sosial media. Yang tahu lah ya kasus Gisel, kasusnya, wah macam-macam lah, banyak lah seperti itu ya. Nah kita lihat dulu VT-nya coba. Media sosial terbilang cukup kejam. Di sini semuanya bisa saja terjadi. Bukan cuma mencari informasi, tetapi juga menjadi ajang berbagi. Namun, ajang berbagi kadangkala kerap disalahgunakan dengan menyebarkan aib seseorang untuk dinikmati publik. Sebut saja kasus yang sedang ramai dibicarakan pada saat ini. Publik seolah tercengang. Nasi telah menjadi bubur. Ada yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Namun, jika aib terungkap di media sosial, jadi salah siapa? Nah, itu dia tuh ya, itu kasusnya terbongkar, tapi bukan dia sendiri yang membongkar itu kan. Ya, itu kan mungkin. tersebar ya. Iya. Nah, mungkin dia ngomong sendiri dong. Iya, Tidak nggak mungkin. Pasti ada pihak-pihak Ada orang lain, ada oknum lain ya. Kalau menurut Roy, yang salah siapa? Yang salah sebenarnya ini menurut aku ya. Iya. Ini pribadi aja, Pribadi maksudnya aja. kita disclaimer ini pribadi kita masing-masing aja. Iya. Sebenarnya menurut aku tuh salah orang yang nyebarin sih. Yang nyebarin ya? Heeh. Yang nyebarin. Karena aku melihat sebenarnya kalau Gisel sendiri itu nggak ada niat untuk menyebarkan. Dan dia itu kan sebenarnya untuk koleksi pribadi kan. Jadi aku lihat ketika Tapi Anda akan diserang oleh netizen. Iya gitu ya. Anda Biarin aja deh. Bodo amat. Udah biasa ya? Udah biasa. Udah kenal. Gila, aduh, nggak kasus gini juga gue udah dihujat. Biarin aja udah. Ya udah sih sebenarnya menurut aku yang nyebarin. Nyebarin ya? Yang nyebarin. Karena yang dilakukan itu adalah tanggung jawabnya dia pribadi. Iya, gitu. Kecerobohan dia itu adalah sebenarnya dia tidak bisa mengkontrol itu gitu loh. Kan itu sebenarnya buat koleksi pribadi. Nah, definisi mengkontrol tuh apa? Dia nggak usah apa ya menyebarkan gitu ke Dia nobunya. nggak nyebarin. Dia nggak nyebarin. Maksudnya airdrop. Oh, airdrop yang pertama kali iya. terjadi itu. Ya. Itu kan jadi kayak bumerang kan akhirnya. Ya, Oke. Kayak Oke, gitu. oke, gua tangkap, bro. Mas Thomas. Ada benernya Roy bilang gitu ya. Tapi Ya, menurut aku kenapa sih dibesar-besarin gitu lah. Ya udahlah apa adanya kan itu kan melakukan berdua suka Anda gitu karena kan. sama-sama artis, Anda jadi belainnya seperti itu. Anda karena Siapapun Anda, dia. Oh, siapapun dia. Siapapun dia melakukan video itu haknya dia juga gitu menurut aku. Yang usah dibesar-besarin. Heboh, kepo banget. Masa sih heboh? Tapi kejadian itu adalah ketika kejadian dia masih punya suami katanya. Benar. Yang itu jadi pembahasan. Netizen akan membahas hal tersebut. Hah? Netizen akan membahas hal tersebut. Iya, Ini adalah dia sebuah aib yang Anda lakukan, dosa yang Anda lakukan. Pada saat Anda kok mentertawakan dosa? Bukan. Gini loh. Dia bisa melakukan itu pasti ada masalah sama suaminya. Nah, maksudnya pasti ada masalah? Nggak mungkin dong orang selingkuh. Oh, berarti atau kalau melakukan orang selingkuh pasti ada permasalahan? Pasti ada masalah sama keluarganya. Oh, Entah rumah lakinya tangganya brengsek maksudnya atau gimana, rumah kita nggak tangganya tahu jadi kan. nggak baik-baik aja? Atau suaminya juga selingkuh, siapapun ya. Bukan masalah Gisel aja. Iya, Pasti dia ada sesuatu yang ingin melakukan, laki gua begitu masuk gua nggak bisa. Cuman kan video ini tersebar di mana-mana dan Gisel akhirnya minta maaf terhadap masyarakat Indonesia yang dirugikan. Yang dirugikan nih siapa ya masyarakat makanya. Nah, Indonesia? itu aku kurang setuju juga tuh, Mas. Masalah dia minta harus maaf tuh kenapa? maaf? Iya. Anda Masalah merasa apa? dirugikan tidak? Hah? Anda merasa dirugikan tidak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Roy merasa dirugikan tidak? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Malah banyak yang mungkin merasa diuntungkan gitu ya? Iya. Katanya nanti anak-anak kecil bisa nonton ya, jangan orang tuanya kemana gitu loh, jalanan loh. Iya. Benar. Anak kecil yang Dikontrol nonton. anaknya, kan bisa nonton video-video semacam kayak gitu loh. Bahwa Anda tersebar pernah kasus seperti ini aku ngalamin. Thomas ada videonya di mana-mana. Oh, pernah ya? Iya, gue bilang apaan sih gue nggak pernah lakuin. Serius ada Oh, videonya. pernah. Mau Gue nonton? lihat ya. Kenapa lu yang nyari? Enggak, Iya. pernah ada buktinya nih. Kalau ada buktinya mau apa gitu? Kayak ancaman gitu. Lo harus kasih sesuatu buat gue. Kalau nggak ada sesuatu buat gue akan nyebarin nih foto-foto, video-video lo yang apalah itu namanya vulgar.
Terus Mas? Keluarin aja, edarin aja. Karena aku merasa tidak pernah melakukan itu gitu loh. Rekan ini lebih salah lagi kalau Betul, menurut gua. yang menyebarkan itu. Kenapa dengan sengaja menyebarkan gitu? Ya. Alasannya apa? Dan siapa sampai sekarang belum pernah ketahuan juga ya, Kalau Roy? menurut aku pasti ada orang yang sakit hati sih sebenarnya. Oh berarti orang yang kenal sama mereka? Iya, heeh. Roy, sorry nih, Siap. gua rubah pertanyaannya nih, karena lu tadi ngomong begitu, jadi gua terpancing untuk nanya. Anda kan baru keluar dari rehab, Iya. ya kan? Itu lagi yang dibahas ya. Udah lalu gitu. Nggak apa buat pembelajaran? Iya. Nah, apakah menurut lu ketika itu terjadi, gara-gara ada orang tidak suka sama Anda? Oh, wow. Ya, Ya iya pasti kan sih. bukan saya yang ngomong. Iya. Iya, aslinya gitu sebenarnya. Jadi ketika aku jatuh itu pasti ada dalangnya di belakangnya. Tapi aku selalu bilang ke media gitu, atas apa yang terjadi di hidup aku sekarang itu adalah takdir gitu loh. Jadi ya udahlah, emang aku harus jalanin ini gitu. Walaupun aku tahu siapa orangnya gitu. Aku juga nggak mau balas dendam. Aku juga udah nggak mau ngungkit kayak gitu sih. Pasti. Kenapa lu tidak mau balas dendam? Karena capek juga ya Om kalau gue balas dendam lagi. Maksudnya sampai kapan kasusnya selesai gitu, mendingan tutup aja. Atau juga aku udah keluar juga kan dari rehab gitu kan, ya udahlah gitu. Move on Sedih sih aja ya? jujurnya pas ditanya gini, aku jadi sedih lagi gitu kan. Soalnya karena ya aku sayang dia gitu kan, orang yang menurut aku kayaknya nggak mungkin jatuhin aku gitu kan. Tiba-tiba terjadi hal itu gitu, ya udahlah. Right. Lu lebih sedih mana? Lebih sedih ketika lu tertangkap Iya. dan harus rehab? Atau lebih sedih ketika lu menyadari bahwa ini ada orang yang melaporkan misalnya? Ada orang yang laporin. Itu lebih sedih? Itu lebih sakit sih sebenarnya. Ketimbang di rehab itu selama 5 bulan, Itu kewajiban itu lah ya? kewajiban. Hukuman aku emang segitu. Untung nggak di penjara ya. Iya. Jadi ya masih untung gitu. Tapi aku lebih sedih ketika aku punya sahabat, tapi ternyata malah jerumusin aku seperti itu. Jebakan itu muncul kan Om. Jadi ya udah, aku dihujat di mana-mana. Sosial media, lu nggak bisa ngeramal diri lu sendiri gitu. Ya gue juga mau nanya, lu kok gak bisa ngeramal diri lu sendiri? Ini enggak juga, bisa sebenarnya. Berarti lu, Bisa. lu tahu lu mau ditangkap tuh, lu Iya, tahu. aku tuh bilang ke orang-orang, gue bakal ditangkap polisi nggak ya? Kok gue ngerasa ada polisi ya? Tapi kasus apa gitu kan, aku nggak tahu kan. Tapi akhirnya kejadian juga sih. Aku udah punya firasat nih, kayaknya bakal ada kasus hukum, tapi aku nggak tahu kasus apaan. Artinya lu belajar bahwa tidak boleh terlalu percaya pada orang. Iya bener, sekarang inner circle aku kecilin. Boleh punya 1-2 temen berkualitas. Ya, betul. Tapi nggak usah yang sampai 100, Oh, gitu. tapi lu nggak tahu temen lu siapa gitu. Itu sih menurut aku. Tapi at the end ya, gue pernah dengar begini, justru orang yang bisa menyakiti Anda, lebih banyak adalah orang yang dekat dengan Anda. Aduh, Iya, nauzubillah. setuju loh, setuju Jangan banget. sampai ya. Karena kalau orang itu nggak dekat, Anda nggak akan sakit. Lu dilaporin sama orang yang lu nggak kenal, ya paling bete doang. Gitu. Iya. Tapi ketika itu dekat, waduh. Aduh sakit banget. Sakit Om. banget. Turun Pusing. sampai nangis turun itu. Aduh. Mas Thomas kayak kenapa mikir gitu? Karena Apa yang gue ada di orangnya pikiran? baik-baik aja. Apa? Lu karena nggak ada kasus aja. Mau ada kasus pun kita berbuat baik aja gitu. gitu. Mau dia jahatin, ngomongin yang mau nyebarin foto-foto nggak penting itu orangnya baik juga sama gue gitu loh. Oh iya, kalau lu nya baik, oke. Iya. Tapi maksudnya berpikir bahwa semua orang Itu akan baik. baik sama lu, Oke. Enggak. menurut gua nggak bisa juga, bener Jadi nggak? kita tetap harus ada waspada dan hati-hatinya gitu loh. Baik mah baik gitu. Bukan berarti kita harus jahat sama orang juga. Ya. Oke, berarti kesimpulannya adalah kita harus berbuat baik pada orang lain, tapi jangan punya harapan bahwa orang lain akan selalu berbuat baik pada kita. Iya, nggak usah. Gitu ya. Secara expect tulus. mereka Iya, baik. iya. Nggak perlu besar. mengekspek terlalu banyak ya. Iya. Good. Kita akan dulu, kita tutup, kita akan masuk ke topik pembahasan berikutnya. Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Daddy's Corner. Saya waktu hamil Roy ini bisa terawang orang, punya six sense. Saya juga bingung, kayak abangnya mau meninggal, apa abang suami saya.